Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Rahayu Kurniasari, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Negeri Semarang, kelas Rombel A Pendidikan Biologi 2019. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan hewan. Jaringan hewan. Sebelum masuk ke dalam jaringan hewan sendiri, kita akan mengetahui dulu bersama-sama struktur dari jaringan hewan dari yang terkecil, yaitu sel. Nah, dari sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk suatu jaringan. Nah, dari jaringan-jaringan ini yang memiliki struktur dan fungsi yang sama juga akan membentuk suatu organ. Dari organ seperti contohnya organ pencernaan, yaitu ada lambung, usus, kemudian mulut. Nah, itu akan membentuk suatu sistem organ yang dinamakan sistem organ pencernaan. Kemudian sistem organ seperti organ pernafasan, organ pencernaan, ekskresi, kemudian ada organ sekresi. Nah, itu akan membentuk suatu organisme. Contoh dari organisme ini salah satunya adalah hewan. Selanjutnya langsung saja kita akan membahas jaringan hewan. Jaringan hewan dibagi menjadi 5, yaitu ada jaringan embrional, kemudian ada jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel sendiri dibagi menjadi 3 berdasarkan bentuknya, berdasarkan susunannya atau lapisannya, dan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, berdasarkan bentuknya ada epitel pipi, ada epitel kubus, dan ada epitel silindris. Berdasarkan susunannya ada selapis dan berlapis. Kemudian berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3, yaitu ada proteksi, absorpsi, dan sekresi. Selanjutnya, yang kedua, yaitu jaringan pengikat. Jaringan pengikat dibagi menjadi 2, ada jaringan pengikat dewasa dan jaringan pengikat embrional. Jaringan pengikat dewasa dibagi lagi, ada jaringan pengikat sesungguhnya dan ada jaringan pengikat khusus atau penyokong. Nah, jaringan pengikat sesungguhnya terdiri atas serabut longgar, serabut rapat, serabut retikular, dan jaringan lemak. Kemudian jaringan pengikat khusus atau penyokong terdiri atas jaringan darah, jaringan tulang, dan jaringan tulang rawan. Yang ketiga ada jaringan otot. Jaringan otot ini dibagi menjadi 3, ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Jaringan otot sendiri berfungsi sebagai alat gerak. Kemudian ada jaringan saraf, ini merupakan jaringan yang terakhir. Itu terdiri atas jaringan motorik, saraf motorik, kemudian ada saraf sensorik, dan saraf konektor. Berfungsi sebagai penghantar dan penerima rangsang atau impuls. Langsung saja ke jaringan yang pertama, yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel ini sudah saya jelaskan tadi berdasarkan bentuknya, terdiri 3, yaitu ada epitel kubus, ada epitel pipi, dan epitel silindris. Epitel pipi atau gepeng atau squamous. Karena berbentuk seperti sisik ikan, maka disebut sel squamous. Dengan demikian, ukuran tinggi tebal dari ukuran panjang dan lebar selnya. Pada potongan tegak lurus permukaan atau melintang, epitel tampak berbentuk sel seperti memanjang dengan bagian tengahnya yang berisi inti sel tampak lebih menonjol sehingga bagian tersebut terlihat lebih tebal. Bentuknya seperti ini. Nah, ini epitel ini dari atas. Kalau melintang seperti ini akan terlihat bentuknya seperti gelendong-gelendong. Nah, jaringan epitel pipis lapis sederhana banyak ditemukan pada organ-organ pembuluh darah, kemudian ada pembuluh limfa, paru-paru, alveoli, dan selaput perut. Karena bentuknya pipih dan hanya selapis, dia tipis sekali. Nah, sitoplasma jaringan ini tuh sangat jernih. Inti selnya berbentuk bulat dan tersusun sangat rapat. Jaringan epitel pipis lapis berperan dalam proses filtrasi, sekresi, dan difusi osmosis. Selanjutnya ada epitel pipih berlapis. Nah, epitel pipih berlapis tersusun sangat kuat dan sangat rapat. Terletak di rongga mulut, esofagus, laring, kemudian ada vagina, saluran anus, dan rongga hidung. Fungsinya adalah sebagai pelindung dan penghasil mukus. Kemudian ada epitel kubus selapis. Epitel kubus selapis
ditemui di beberapa bagian, meliputi permukaan ovarium, kemudian ada nefron, ginjal, dan lensa mata. Kita lihat gambarnya seperti ini, berbentuk kubus dan inti selnya berada di tengah-tengah. Fungsi dari epitel kubus lapis ini adalah sebagai tempat sekresi. Selanjutnya ada epitel kubus berlapis banyak. Epitel kubus berlapis banyak memiliki bentuk sama seperti epitel kubus lapis. Hanya saja susunannya atau lapisannya yang berbeda. Epitel kubus yang ini memiliki lapisan lebih banyak. Epitel kubus berlapis banyak berfungsi sebagai pelindung dan penghasil mukus. Selain itu, epitel ini juga berfungsi sebagai pelindung dari gesekan. Letaknya dari segi fungsinya tadi kita sudah dapat mengira-ira letaknya berada di, yakni ada folikel ovarium, kemudian ada testis, kelenjar keringat, dan kelenjar ludah. Selanjutnya ada epitel silindris selapis. Epitel silindris selapis tersusun sangat rapat. Nah, epitel ini merupakan epitel yang terletak pada usus, kemudian dinding lambung, kantong empedu, saluran rahim, saluran pencernaan, dan saluran pernafasan bagian atas. Nah, epitel ini dapat kita cermati bentuknya seperti ini. Inti selnya berada di dekat dengan membran dasar. Jaringan ini berfungsi sebagai proses sekresi, penyerapan atau absorpsi, kemudian ada penghasil mukus dan pelicin atau pelumas permukaan saluran. Selanjutnya ada epitel silindris bersilia. Epitel silindris bersilia terletak pada dinding rongga hidung. Fungsi dari batang epitel silindris bersilia ini adalah sebagai penghasil mukus atau lendir untuk dapat menangkap benda asing yang masuk ke dalam. Dengan getaran silia yang menghalau benda asing yang akan masuk melekat di mukus. Jadi kotoran udara itu akan masuk ke rongga hidung kita dan akan melekat pada mukus yang dihasilkan oleh silia dari epitel silindris bersilia ini. Terletak pada trakea. Kemudian ada epitel silindris berlapis. Epitel silindris berlapis sendiri berbentuk silindris dan sitoplasmanya jernih dengan inti sel bulat berada di dekat dasar membran dasar. Epitel silindris berlapis ini ditemukan pada usus, dinding lambung, kantong empedu, saluran rahim, kemudian ada saluran pencernaan dan saluran pernafasan bagian atas. Epitel ini dapat dicermati bentuknya seperti ini. Jaringan ini berfungsi sebagai proses sekresi, penyerapan atau absorpsi, penghasil mukus dan pelicin atau pelumas permukaan saluran. Selanjutnya ada epitel transisional. Epitel transisional bentuknya berubah dan berlapis-lapis. Epitel ini dapat ditemukan pada organ saluran pernafasan, ureter, dan kandung kemih. Saat kandung kemih berisi urin, sel epitel akan berbentuk kuboid, seperti dadu atau silindris. Nah, epitel transisi pada kandung kemih dapat kita lihat bentuknya seperti ini. Sementara berdasarkan fungsinya, jaringan hewan memiliki salah satu jaringan yang disebut jaringan epitel kelenjar. Epitel kelenjar, contohnya ada kelenjar adrenal, timus, dan tiroid. Selanjutnya adalah jaringan yang kedua, yaitu jaringan connective tissue atau jaringan ikat. Jaringan ikat sendiri tergolong menjadi tiga jenis, yaitu ada jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, dan jaringan ikat penyokong. Ini merupakan gambar-gambar dari preparat jaringan ikat. Yang pertama ini ada collagen fiber, kemudian ada cartilago fiber, ini loose connective tissue, ada fibrous connective tissue, ada bone, terus ada adiposa tissue, kemudian ada blood. Selanjutnya yaitu langsung saja kita ke jaringan ikat jaringan ikat cair. Jaringan ikat cair sendiri terdiri atas jaringan darah dan jaringan limfa. Jaringan darah berperan dalam proses transportasi dan sebagai sistem kekebalan tubuh.
sementara jaringan limfa berperan dalam sistem imunitas tubuh. Kemudian selanjutnya ada jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat penyokong adalah jaringan ikat yang berperan dalam membentuk dan menyokong tubuh hewan. Nah, jaringan ikat sendiri terdiri ada atas tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan atau kartilago terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Yang pertama yaitu ada tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin adalah jenis tulang rawan yang paling banyak terdapat pada tubuh hewan, yakni dapat ditemukan di laring, kemudian hidung, tulang rusuk, dan serta trakea. Lembaran tipis tulang rawan ini ada di permukaan tulang dan berperan sebagai bantalan. Nah, tulang rawan hialin ini juga disebut dengan tulang rawan artikular. Dibandingkan dengan dua jenis tulang rawan lainnya, jenis ini sebagai tulang rawan yang paling lemah. Selanjutnya yaitu tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis adalah jenis yang ditemukan pada telinga, epiglotis atau pintu masuk tenggorokan, kemudian hidung dan trakea. Nah, tulang rawan jenis ini dapat memberikan kekuatan dan kelenturan untuk organ maupun struktur tubuh seperti pada telinga bagian luar. Kemudian yang ketiga ada tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa pada tubuh, tulang ini terletak pada cekungan kecil yang disebut sebagai meniski serta pada diskus atau cakram yang terletak di antara tulang belakang. Tulang rawan jenis inilah berfungsi sebagai bantalan pada sendi dan mengurangi gesekan antar tulang yang bisa menimbulkan nyeri. Selanjutnya adalah struktur osteon atau tulang keras, sel tulang keras. Tulang keras adalah tulang yang terbentuk dari tulang rawan yang kemudian terisi dengan osteoblast atau sel pembentuk tulang. Tulang keras disebut juga dengan osteon, yaitu suatu jaringan ikat khusus yang fungsinya sebagai penyokong tubuh. Tulang keras adalah salah satu komponen dalam sistem gerak. Osteoblast selalu akan membentuk suatu osteosit atau sel tulang, di mana satuan osteosit ini kemudian akan melingkari tubuh pembuluh darah dan kemudian sistem syaraf membentuk sistem Harvest matrix yang mengandung zat kapur dan fosfor sehingga tulang mengeras dan terbentuklah tulang keras. Apa sih fungsi tulang keras? Fungsi tulang keras adalah untuk penyusun rangka, kemudian ada untuk tempat pembentukan sel-sel darah. Selanjutnya ada sebagai tempat melekatnya otot, untuk penyokong tubuh, dan untuk melindungi organ vital serta memberi bentuk tubuh. Tulang keras ternyata juga berfungsi untuk tempat menyimpan mineral dan untuk alat penggerak pasif. Ciri-ciri tulang keras apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama yaitu bentuknya kaku dan keras, kemudian sifatnya mudah retak atau mudah patah. Zat perekatnya sedikit, zat kapur dan fosfor adalah penyusunnya. Dan susunan sel tulang membentuk lingkaran yang berlapis. Tulang keras ternyata memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama ada tulang kompak dan yang kedua ada tulang spons. Tulang kompak sendiri merupakan tulang yang mempunyai susunan atas matriks rapat dan pada yang terkandung di dalamnya zat kapur dan juga fosfor. Jadi tulang keras itu di dalamnya terdapat zat kapur dan fosfor. Tulang kompak di sel-sel tulang osteosit membentuk dan menyusun sistem Harvest. Nah, ini sistem Harvest ini seperti ini. Kemudian ada tulang spons. Tulang spons ialah tulang yang mempunyai matriks berongga. Kalau tulang keras tadi susunannya rapat, kalau tulang spons itu susunannya berongga. Dan penyusunnya itu anyaman trabekula seperti pecahan genteng yang berbentuk pipih dan juga mengandung serat kolagen. Rongga yang berada di tulang spons ini terisi dengan jaringan sumsum tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang keras atau osteon terdiri atas tulang pipih, tulang pendek, tulang panjang, atau tulang pipa. Selanjutnya yaitu ada struktur tulang keras.
terdiri atas sel. Sel tulang itu terdiri ada osteoblast, osteoklas, osteosit, dan kemudian osteon. Nah, ada matriks ekstraseluler, terdiri atas matriks ekstraseluler sendiri, yaitu cairan yang terkandung di dalamnya senyawa organik yang dihasilkan dari sel tulang keras. Matriks tulang ini terkandung serat kolagen dan juga senyawa organik. Klasifikasi tulang keras membuat terjadi adanya senyawa kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Selanjutnya yaitu ada jaringan darah atau jaringan ikat cair. Macam-macam dari komponen darah, yaitu yang pertama ada plasma darah. Plasma darah adalah komponen cairan darah yang mengisi 55% hingga 60% dari volume darah dalam tubuh. Nah, secara khusus plasma darah sekitar 92% air dan 8%-nya adalah karbon dioksida, glukosa, asam amino, vitamin, lemak, dan garam mineral. Tugas utama plasma ini merupakan untuk mengangkut sel darah yang kemudian beredar di dalam tubuh hewan bersama dengan nutrisi, kemudian ada limbah tubuh, antibodi, protein pembekuan, dan bahkan bahan kimia seperti hormon dan protein yang mendukung keseimbangan cairan dalam tubuh. Protein koagulasi yang terbawa dalam plasma akan bekerja sama dengan trombosit sebagai pemercepat proses pembekuan pada darah. Selanjutnya ada sel darah. Nah, ketika plasma darah 55% hingga 60%, sel-sel darah mengisi sisanya, yaitu sekitar 40% hingga 45%. Secara khusus terdiri dari sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit. Sel darah putih atau leukosit, sel darah putih memiliki jumlah yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan sel darah merah. Namun, sel darah putih memenuhi tugas yang sangat kita butuhkan, yaitu sebagai pemerang virus, kemudian infeksi jamur bakteri yang memicu perkembangan penyakit. Nah, alasannya adalah sel darah putih menghasilkan antibodi yang mampu memerangi zat asing. Sel darah putih sendiri diproduksi oleh sumsum tulang dengan berbagai jenis yang berbeda, termasuk neutrofil, limfosit, monosit, kemudian eosinofil, dan basinofil. Setiap hewan memiliki pekerjaan yang sama. Setiap jenis dari sel darah putih ini memiliki pekerjaan yang sama untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Umur sel dari sel darah putih cukup panjang dan mungkin beberapa bulan ataupun tahun, hari, dan tergantung pada jenis dari sel darah putih tersebut. Selanjutnya yaitu ada trombosit atau keping darah. Trombosit atau keping darah sedikit berbeda dari sel darah yang lainnya atau sel darah putih, merah, dan sebenarnya bukan sel, melainkan fragmen kecil. Trombosit berperan penting dalam pembekuan darah saat tubuh terluka. Trombosit sebenarnya bersama dengan blokade benang fibrin untuk menghentikan pendarahan atau peringatan dan pada saat yang sama merangsang pertumbuhan jaringan baru pada daerah yang luka. Selanjutnya yaitu jaringan otot atau muscle tissue. Jaringan otot dibagi menjadi 3. Ada jaringan otot polos, otot lurik atau otot rangka, dan jaringan otot jantung. Otot polos ini terletak pada organ-organ dalam tubuh kita. Dia sifatnya tidak mudah lelah, kemudian di bawah sadar kita tidak sadar otot tersebut bergerak, kemudian tidak di bawah alam sadar, kemudian tidak inti selnya berada di tengah, bentuk selnya seperti gelendong-gelendong. Contoh dari otot ini terletak pada seperti organ lambung, usus, kemudian ada pembuluh darah. Otot polos juga disebut sebagai otot visceral dan dianggap sebagai jaringan otot yang paling lemah dibandingkan jenis 3 otot lainnya. Nah, otot ini berfungsi membuat organ dalam tersebut berkontraksi sehingga bisa menghantarkan makanan atau asupan lain yang masuk ke dalam tubuh menuju organ-organ tertentu. Nah, jaringan otot polos ini bekerja di bawah alam sadar atau secara otomatis sehingga kita tidak perlu sengaja menggerakkannya. Selanjutnya ada jaringan otot lurik atau otot rangka.
Jaringan otot lurik adalah otot yang menempel pada tulang kita atau tulang hewan. Nah, otot inilah yang berperan dalam pergerakan tubuh kita. Otot lurik menyumbang sekitar 40% berat badan pada hewan. Nah, otot lurik akan mulai bekerja saat sistem saraf mengirimkan sinyal, lalu menginstruksikan otot untuk berkontraksi. Saat ada instruksi tersebut, sekelompok otot yang dibutuhkan tubuh akan bergerak ke arah tertentu dan akan bekerja sama. Pergerakan yang melibatkan otot lurik ini tidak sepenuhnya otomatis, meski tidak perlu secara spesifik menginstruksikan otot untuk menggerakkan kaki, namun otot ini masih bergerak dalam keadaan kita sadar agar otot rangka ini dapat bergerak. Kemudian ada otot jantung. Nah, otot jantung seperti namanya berada di jantung. Hanya berada di organ ini saja. Fungsi utama dari otot jantung untuk memompa darah dari dan menuju jantung. Otot ini bekerja secara otomatis tanpa memerlukan instruksi tertentu. Otot jantung merupakan jaringan utama yang membangun dinding jantung. Jenis jaringan ini juga menciptakan suatu impuls listrik yang dapat membuat jantung berkontraksi. Impuls listrik yang muncul pada jantung juga bisa dipengaruhi oleh hormon dan rangsangan dari sistem saraf. Hal ini biasanya ditandai dengan meningkatnya detak jantung saat merasa takut. Fungsi dari otot itu apa saja sih? Yang pertama ada menjaga tubuh tetap stabil, kemudian membangun postur tubuh. Jika tidak ada otot, kita tidak akan bentuknya tidak akan seperti ini. Hanya seperti tulang-tulang yang bergerak, tulang-tulang yang seperti tengkorak. Kemudian membantu pernafasan, ada memompa darah dan mengatur pencernaan, serta membantu buang air kecil, membantu persalinan, menjaga kemampuan melihat, melindungi organ di dalam tubuh, dan mengatur suhu. Selanjutnya yaitu ada jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron. Berdasarkan fungsi konduksinya, neuron dibedakan menjadi neuron sensoris, motoris, dan interneuron atau intermediate. Kemudian yang pertama ada neuron sensoris. Neuron sensoris atau aferen berperan menjalarkan impuls atau aksi potensial yang dijalarkan dari reseptor menuju ke saraf pusat. Saraf pusat itu terletak pada otak. Kebanyakan neuron sensoris memiliki soma di luar SP. Kemudian yang kedua ada neuron motoris. Neuron motoris atau eferen berperan menjalankan impuls dari saraf pusat ke efektor. Neuron motoris memiliki soma di medula spinalis. Kemudian nomor 3 ada interneuron, berperan menghubungkan neuron satu dengan neuron lainnya. SSP sendiri apa sih? SSP merupakan sistem saraf pusat. Kemudian CNS, Central Nervous System, itu sama dengan SSP. Kemudian PNS, Peripheral Nervous System atau SST, sistem saraf tepi. Sel saraf sensorik berfungsi mengantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsang ke sumsum tulang belakang. Kemudian ada sel saraf motorik berfungsi mengantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Dan yang ketiga atau terakhir adalah sel saraf penghubung, merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Fungsi jaringan saraf secara umum yakni ada untuk merespon perubahan lingkungan atau irritability, kemudian membawa impuls-impuls saraf atau pesan ke pusat saraf maupun sebaliknya atau konduktivitas. Kemudian bereaksi aktif terhadap rangsangan yang datang berupa gerakan pindah atau menghindar, itu merupakan gerakan refleks. Jaringan saraf pada hewan berfungsi untuk menghantarkan rangsang dari bagian yang satu ke bagian tubuh yang lainnya. Jaringan saraf ini terdiri atas neuron. Setiap neuron terdiri atas badan sel saraf yang mengandung inti persambungan atau disebut dendrit bila pendek dan neurit atau akson bila panjang. Otot dan tali punggung vertebrata terutama terdiri atas jaringan saraf. Sekian penjelasan saya mengenai
jaringan pada hewan. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.